Halo semuanya, hari ini kita mau bahas ya soal tentang prediksi teori geokimia semester 2. Ini ada beberapa sekolah kalau misalnya untuk ujian akhir semester ini, itu materinya mulai dari semester 1 ya, semester 1 sama semester 2-nya. Oke, nggak masalah. Ini kita persiapkan soal-soalnya, prediksinya bagaimana. Tapi ini yang khusus teorinya dulu ya, yang hitungannya nanti. Nanti kita akan buat di video selanjutnya. Dan ini untuk kelas 11, nanti kelas 10-nya juga belakangan ya, maksudnya bukan belakangan, di next video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjut lagi ya. Oke, soal yang pertama nih. Perhatikan rumus struktur senyawa hidrokarbon berikut. Jadi ini dikasih tahu nih rumus strukturnya, yang ditanya kriteria atom C berikut yang benar. Oke, ini ada atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Oke, teman-teman masih ingat ya? Kalau dia atom C-nya primer, itu berarti atom C ini dia mengikat satu atom C lagi. Oke, berarti nih atom C yang ini dia mengikat satu atom C di sebelahnya ya. Oke, sedangkan kalau atom C sekunder itu berarti atom C yang mengikat dua atom C lainnya. Berarti yang mana? Yang ini ya. Oke, dia bisa mengikat dua. Satu di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Oke, sedangkan kalau dia atom C tersier, berarti dia atom C itu bisa mengikat tiga atom C lainnya. Oke, contohnya di sini ada ini ya, berarti yang ini. Di sini ada satu, sebelah kirinya, sebelah kanannya, sama sebelah bawahnya. Atau di atas, terserah. Pokoknya dia mengikat tiga. Sedangkan kalau atom C kuartener, itu berarti atom C-nya itu bisa mengikat 4 atom C lainnya. Oke, di sini ada ya. Oke, berarti yang ini. Berarti ini ada di sebelah kiri, sebelah kanan, bawah, sama atasnya. Oke, ingat kekasan atom C ya. Salah satunya yaitu maksimalnya atom C itu bisa mengikat 4 atom 4 atom lagi gitu. Oke. Berarti ini yang benar yang benar yang mana? Oke, kalau kita analisa ya, berarti nih, tadi ingat yang satu ini ada derajat ini primer ya, dua ini dia sekunder, yang tiga ini tersier, empat ini kuartener. Oke, berarti yang ini udah jelas ya, karena dia cuma mengikat satu atom C-nya lagi. Oke, cuma ini yang diikatnya, cuma sebelah kanannya. Sedangkan kalau yang ini dia ada dua, yaitu sebelah kiri sama sebelah kanannya. Yang ini ada tiga ya, sebelah kiri, kanan, sama bawahnya. Oke, terus ini berarti bisa ya yang 4. Oke, ini sih masih bisa ya. Jadi ingat aja kalau primer itu mengikat 1 atom C-nya, kalau sekunder itu mengikat 2, kalau 3 itu dia namanya tersier, kalau mengikat 4 namanya adalah kuartener. Oke? Next nih. Senyawa berikut yang memiliki kelarutan paling besar dalam air. Oke. Ini merupakan sifat dari senyawa hidrokarbon. Ini masih hidrokarbon ya. Oke, jadi semakin banyak jumlah atom C-nya, oke, berarti kelarutan dan titik didihnya itu semakin besar. Ingat di sini kelarutan dan titik didihnya itu sebanding. Oke, jadi ingat sekali lagi, semakin banyak jumlah atom C-nya, berarti kelarutannya dalam air dan titik didihnya itu semakin besar. Tapi ada syaratnya. Oke, syaratnya yaitu gini. Kalau misalnya jumlah atom C-nya itu sama, tetapi kan ada rantai lurus sama rantai bercabang ya. Rantai lurus dengan jumlah atom C yang sama itu memiliki kelarutan dan titik didih paling besar. Oke, dibandingkan dengan jumlah atom C-nya sama, tetapi ada cabangnya. Oke, contoh nih. Yang A ini kan metil butana. Butana itu kan 4. Berarti di sini ada cabang. Oke, cabangnya 3 metil. Metil ini kan C-nya 1 ya. Berarti di sini C-nya 5. Oke, sedangkan 2 metil propana ini adalah propana itu kan dia C-nya 3 ya. Oke, metil itu di sini ada cabangnya 1, berarti ini C-nya 4. Oke, jadi yang A itu C-nya 5, yang B itu C-nya 4. Sedangkan kalau ini normal butana ini berarti dia rantai lurus ya. Berarti butana itu 4 ya. Berarti ini C4 yang C-nya. Sedangkan kalau yang D, 2,2 dimetil propana. Oke, propana itu kan C-nya 3 ya. Oke, dan ini ada cabangnya ada 2, yaitu 22 dimetil. Berarti cabangnya ada 2, rantai lurusnya ada 3, berarti C-nya 5. Oke, sedangkan kalau yang E ini normal pentana, berarti C-nya 5 dengan rantai lurus. Oke, berarti di sini atom C yang paling banyak yaitu dengan C-nya 5. C-nya 5 tadi yang A, yang D, sama yang E. Ingat yang tadi ya, dengan jumlah atom C yang sama, rantai lurus yang tidak ada cabang, itu memiliki kelarutan dan titik didihnya paling besar daripada yang bercabang. Oke, berarti di sini yang paling besar itu adalah yang
Pintar, yang E, ya kan? Karena dia lurus, nggak ada cabangnya. Kalau ini ada cabangnya satu, ini cabangnya dua. Oke, jadi ini sama halnya dengan titik didih, semakin banyak atom karbon, berarti kelarutannya juga semakin besar. Oke, terus dengan jumlah atom karbon yang sama, senyawa yang memiliki rantai lurus itu memiliki kelarutan lebih besar dalam air dibandingkan dengan senyawa yang memiliki cabang. Oke, jadi intinya itu ya. Oke, next lagi nih, ke soal yang ketiga. Oke, ini adalah jenis reaksi ya, jenis reaksi dalam hidrokarbon, dan ini teman-teman harus benar-benar kuasai, harus bisa membedakan yang mana yang adisi, substitusi, eliminasi, oksidasi, kayak gitu, karena nanti di kelas 12 juga ada reaksinya. Oke, jadi teman-teman harus bisa bedain nih yang mana adisi gitu ya. Oke, ada triknya sih, triknya gini. Kalau misalnya nih, perhatiin dulu reaksinya. Kita perhatikan reaksinya ya. Perhatikan reaksi awal dan sesudahnya. Ini kan reaksi awalnya, ini semuanya dia rantainya tunggal, ya kan? Setelah dia bereaksi menjadi rangkap. Oke, dari tunggal menjadi rangkap itu apa? Oke. Triknya, kalau dari tunggal hasilnya itu menjadi rangkap, itu adalah eliminasi. Oke, bisa ya, jangan kebalik ya. Terus kalau misalnya ini kan rangkap ya, dari rangkap sebelumnya menjadi tunggal. Oke, itu adalah adisi. Oke, kenapa seperti itu? Karena add itu ingat aja kata add. Add itu kan ditambah ya. Jadi HCl ini itu ditambah ke dalam reaksi ini, gitu loh. Jadi ini kan berarti dia putus dulu dong. Oke, berarti ini masuk ke sini sehingga rangkapnya ini putus. Oke, karena ditambah oleh atom-atom lain. Berarti add, berarti dari rangkap menjadi tunggal. Itu adalah adisi. Sedangkan kalau dia oksidasi, ingat nih, oksidasi itu adalah reaksi pembakaran. Oke, karena ini adalah topiknya adalah hidrokarbon, berarti kalau misalnya ada senyawa hidrokarbon bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan CO2 sama H2O, itu adalah oksidasi atau reaksi pembakaran. Oke, nanti kalau lebih jelasnya pembakaran itu nanti ada dua nih, pembakaran sempurna atau tidak sempurna. Bedanya cuma di sini aja, tetap sama dia bereaksi dengan oksigen, tetapi bedanya di sini. Kalau dia sempurna, dia menghasilkan CO2 sama H2O. Tetapi kalau dia tidak sempurna, hasilnya itu adalah CO dan H2O. Oke, jelas ya. Sedangkan kalau yang keempat, yang keempat ini, ada satu lagi ya, substitusi. Ingat aja, substitution gitu. Berarti kan dia pergantian ya. Jadi atom-atomnya itu berganti. Jadi atom yang ada di sini itu berganti dengan atom yang ditambahkan. Oke, cek ini ya. Sebelumnya ini kan nggak ada Cl-nya ya. Ya, ini dia Cl-nya. Jadi salah satu atom H-nya ini itu berganti dengan Cl yang direaksikan. Oke, sedangkan hanya di sini tuh bereaksi dengan satu atom Cl-nya lagi, sehingga ini. Oke, berarti jelas bisa beda ya. Jadi, oh iya sorry, di sini ini 4 ya, bukan 3. Oke, berarti yang benar tadi yang satu apa? Pintar. Yang satu itu adalah eliminasi, yang kedua itu adalah adisi. Ingat ya, jangan kebalik ya. Adisi itu adalah add, berarti ditambah, berarti dari rangkap menjadi tunggal. Oke, berarti ini jawabnya adalah yang C. Oke, bisa ya. Jadi yang satu itu adalah eliminasi, yang kedua adisi, dan yang ketiga adalah oksidasi, yang keempat adalah substitusi. Bisa ya? Oke, next lagi nih. Ini fraksi minyak bumi. Ini fraksi minyak bumi teman-teman harus hafalin. Jadi dari C1 sampai C berapa, titik didihnya berapa, dan itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari untuk apa, kayak gitu. Oke, jadi ini ada beberapa data. Pasangan data yang berhubungan dengan tepat ditunjukkan oleh nomor. Oke, ini teman-teman harus hafalin ya. Ini ada titik didihnya dan ini kegunaannya. Pasangan data yang berhubungan dengan tepat ditunjukkan oleh angka yang mana gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kalau 5 sama 6 itu untuk kompor bahan bakar gas enggak ya? Jadi untuk kompor bahan bakar gas itu dari C1 sampai C4. Oke. Berarti yang satu itu dia salah. Oke. Berarti ini jawabnya itu yang E ya. Jadi yang jawabnya itu adalah yang 4 sama 5. Jadi yang benarnya itu yang ini. Nih. Jadi kalau C sama 5, itu yang titik didih tadi 3960, itu adalah petroleum ether. Dan ini digunakan untuk pelarut organik.
Oke, sedangkan kalau C5 sampai 12 ini bensin yang digunakan untuk bahan bakar sepeda motor. Oke, sedangkan kalau dari C6 sampai 14 ini nafta, ini untuk bahan industri. Sedangkan kalau kerosin, kerosin ini teman-teman tahu nggak? Ini adalah minyak tanah. Oke, dan juga ini bisa digunakan untuk bahan bakar mesin jet. Sedangkan kalau 14 sampai 25 atom C-nya, ini adalah solar atau minyak diesel, ini untuk bahan bakar diesel ya, solar otomatis untuk mobil-mobil yang besar juga gitu. Oke, jadi teman-teman hafalin yang ini ya. Oke, next nih. Ini untuk termokimia ya. Ini soal-soalnya yang sering, ini namanya juga prediksi ya. Oke, sebenarnya masih banyak lagi. Perhatikan persamaan termokimia berikut. Oke, persamaan termokimia yang merupakan delta HD, delta HC, dan delta HPAP berturut-turut ditunjukkan oleh angka. Oke, ini kalau misalnya persamaan termokimia dia banyak ya. Ada delta HF, ada delta HD, delta HC, delta Sol, terus delta HN, kayak gitu banyak jenisnya. Oke, sekarang teman-teman perhatikan aja reaksinya. Oke, misal nih, sama istilahnya juga ya. Oke, kalau delta HD itu apa? Delta HC itu apa? PAP itu apa? Gitu ya. Oke. Kalau yang pertama, ini kan dari unsur nih, unsur-unsur dong semuanya menjadi ini senyawa. Berarti kira-kira ini apa? Pembentukan dong, ya kan? Dari unsur menjadi senyawa, berarti pembentukan. Simbolnya apa? Oke, F formation, ya kan? Berarti delta HF. Sedangkan kalau misalnya yang kedua, ini ya, CH3, nah ini kan dari senyawa nih, dipisah menjadi unsur-unsurnya. Berarti ini pemecahan dong, ya kan? Sedangkan kalau yang ketiga, ingat nih, ini ada hidrokarbon ya, dengan oksigen, berarti ini pembakaran. Pembakaran berarti combustion, ya kan? Berarti ini adalah delta HC, ya kan? Sedangkan kalau NaOH ini basa ya. Hi itu adalah asam. Kalau reaksi basa dengan asam namanya adalah reaksi penetralan atau netralisasi, berarti delta HN, ya kan? Sedangkan kalau perhatiin nih wujudnya, ini liquid menjadi gas. Kalau air dalam bentuk liquid menjadi gas berarti penguapan dong, ya kan? Penguapan itu berarti delta H pap, preparation, ya kan? Berarti ini jawabnya adalah yang D. Oke, jadi yang ini adalah yang penguraian dissolve-nya, kalau yang makanya dia D. Sedangkan kalau yang C-nya itu adalah delta H-nya ya, itu adalah combustion. Sedangkan kalau yang delta H-nya itu adalah yang E, ya kan? Karena dia dari cair menjadi gas. Oke, sedangkan kalau yang satu itu tadi dia adalah delta HF ya, formation. Jadi pembentukan dari unsur-unsur menjadi senyawa, sedangkan kalau yang empatnya, reaksi antara basa dengan asam adalah reaksi netralisasi. Oke, selanjutnya yaitu nih, perhatikan proses-proses dalam kehidupan sehari-hari. Ah, ini juga sering nih keluar nih. Jadi nanti bakal disediain beberapa proses yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti teman-teman disuruh nanti untuk menentukan misalnya proses ini dia exotherm atau endotherm kayak gitu. Oke. Pembakaran sampah, besi berkarat, pelarutan urea dalam air, fotosintesis fotosintesis dan tanaman. Oke, sebelumnya teman-teman harus ingat dulu nih teorinya bahwa kalau dia exotherm, ya kan, dia itu adalah melepaskan kalor. Berarti terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Oke, yang mengakibatkan lingkungannya akan terasa panas, menjadi suhunya naik. Sedangkan kalau endotherm itu, dia adalah menangkap atau perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, ya kan? Sehingga nanti di sistemnya itu dia nanti ingat aja ya, dia menangkap kalor. Oke, dia akan terasa lebih dingin atau suhunya itu turun. Oke, jadi kalau kita lihat nih pembakaran sampah, kalau sampah dibakar berarti kan itu misalnya kita berada di sekitarnya, berarti terasa panas dong. Berarti itu adalah exotherm. Kalau besi berkarat kayak gini. Jadi proses oksidasi itu adalah terjadinya dengan cara exotherm.
Oke, jadi teman-teman ingat ya, proses oksidasi itu terjadi dengan exotherm. Jadi besi berkarat itu juga proses oksidasi. Nanti teman-teman pelajari di kelas 12. Oke. Sedangkan kalau pelarutan urea dalam air ini dalam termasuk endotherm ya, karena dia membutuhkan kalor untuk melarutkannya. Kalau fotosintesis lebih jelas ya. Jadi tanaman itu kan mengalami fotosintesis, yaitu dia membutuhkan sinar matahari. Itu adalah kalornya. Oke, berarti udah jelas di sini jawabannya itu adalah yang E, yang 3 sama 4. Oke, jadi nih, kalor itu kalau dia endotherm ya, kalor berpindah dari lingkungan ke sistem, berarti dia yang membutuhkan energi. Ingat aja, kalau yang membutuhkan energi itu adalah berarti endotherm, berarti kebalikannya. Kalau yang melepaskan energi itu adalah exotherm. Terus entalpi sistemnya bertambah, sehingga ini yang mengakibatkan perubahan entalpinya atau delta H-nya itu bernilai positif. Sedangkan kalau dia exotherm, itu entalpi sistemnya itu akan berkurang, karena kan dia kalornya itu berpindah dari sistem ke lingkungan, sehingga nanti perubahan entalpinya itu bernilai negatif. Oke? Selanjutnya nih. Perhatikan persamaan termokimia berikut. Oke, jadi persamaan termokimia ini, oh ya sebelumnya teman-teman nanti kalau misalnya butuh soal di sini ada ya di web yang ini, website yang ini nanti banyak jenisnya, banyak soal-soal, banyak materinya juga. Oke, dan juga ini nanti dari sini teman-teman bisa diarahin ke YouTube, jadi ada penjelasannya. Nih, perhatikan persamaan termokimia berikut. Jadi ada persamaan reaksi, oke, diketahui nilai delta H-nya. Pernyataan yang benar mengenai persamaan termokimia di atas adalah, oke. Jadi ini teman-teman harus benar-benar bisa membaca ya. Ingat tadi kalau perhatiin dulu nih, ini nilai delta H-nya sama dengan minus, oke. Berarti ini adalah exotherm, benar, karena nilainya adalah negatif, oke. Terus sebelum itu teman-teman perhatiin nih, dia itu koefisiennya. Tapi sebelumnya harus disetarain dulu ya. Oke, jadi itu nanti akan mempengaruhi jumlah energi kalornya atau berapa itunya. Oke, jadi seperti ini. Pernyataan yang benar mengenai persamaan termokimia di atas adalah gitu. Jadi teman-teman harus bisa nih untuk menentukan yang mana persamaan termokimianya. Oke, misal nih, kalau yang A, kita lihat yang A-nya. Kalor pembentukan nitrogen dioksida sebesar 1074. Oke, jadi katanya kalor pembentukannya itu sebesar 7004. Benar nggak kalor pembentukannya? Oke, benar, tetapi ingat ini dia nilainya negatif. Yang ini. Oke, seharusnya negatif 1074 kilojoule. Kalau yang B, 1,7, benar nggak? Salah ya. Di sini aja kan udah jelas nih. Ini kan 1, ya kan? Di sini nilainya segini. Berarti nilainya bukan ini dong. Ini kalau dia setengahnya. Oke. Reaksi pembakaran 1 mol gas nitrogen melepaskan kalor sebesar 1000. Benar nggak ini melepaskan? Ingat tadi loh, kalau negatif itu berarti dia melepaskan ya. Oke, berarti kalau minus dia adalah melepaskan. Berarti ini jawabannya nanti yang C ya. Kalau yang D, perubahan entalpi penguraian. Lihat nih, ini jelas-jelas bukan penguraian ya, ini pembentukan. Karena dari unsur menjadi senyawanya. Oke, pada reaksi pembentukan 1 mol nitrogen dioksida, terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Salah ya, karena ini negatif, berarti dia adalah exotherm. Seharusnya dari sistem ke lingkungan. Oke, jadi jawabnya itu adalah yang C. Ini jawaban yang benarnya. Oke, jadi kalor pembentukan nitrogen dioksida itu adalah sebesar 1074. Perubahan entalpi pembakarannya itu sebesar minus. Oke, terus reaksi pembakaran 1 mol gas nitrogennya itu melepaskan kalor sebesar ini karena dia negatif ya. Sedangkan perubahan penguraian entalpi standarnya itu adalah 537 karena kan di sini ada 2 ya, 2 mol. Berarti dibagi 2. Ingat kalau ini kan penguraian, berarti ini pembentukan. Berarti dibalik dong, ya kan? Berarti nilai deltanya jadi positif. Oke, ini yang tadi ya, dari sistem ke lingkungan karena dia adalah negatif. Oke, next lagi. Oke, yang ini. Perhatikan gambar berikut ini. Oke, ini teman-teman perhatiin ya. Ini ada 4 percobaan. Yang awalnya ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, keempat. Perhatikan yang awal dan sesudahnya.
Ini dibuat sama rata ya, yang awalnya itu di 27. Tetapi setelahnya ini, kalau misalnya yang pertama dia turun, 27 ke 23. Yang keduanya 27 ke 30. Yang tiganya 27 ke 25. Ini 27 ke 32. Oke. Gambar yang menunjukkan terjadinya proses endotherm. Yang mana? Oke, ingat lagi ya. Jadi endotherm itu dia kan menangkap terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, ya kan? Jadi lingkungan sistem berarti dia menyerap energi, menyerap kalor, sehingga nanti itu terjadi perubahan suhunya. Jadi suhunya akan turun. Sedangkan kalau exotherm itu dia terjadi perpindahan kalornya dari sistem ke lingkungan, ya kan? Jadi sistemnya ke lingkungan pindah kalornya, sehingga mengakibatkan nanti lingkungannya akan terasa panas. Berarti terjadi kenaikan suhu. Jadi kalau dia endotherm, berarti dia terjadi penurunan suhu. Oke, berarti yang mengalami penurunan suhu adalah yang satu, ya kan, dari 27 ke 23, sama yang tiga, yaitu 27 ke 25. Sedangkan kalau yang dua ini, yang kenaikan sama yang 4, ini adalah exotherm. Oke, berarti jawabnya adalah yang B. Oke, jadi nih, endotherm itu kalau berpindah dari berpindah dari lingkungan ke sistem, sedangkan kalau exotherm itu berpindah dari sistem ke lingkungan. Oke, next lagi nih. Ini kita udah masuk ke laju reaksi. Oke, ini faktor-faktor laju reaksi ya. Oke, jadi ingat teman-teman semuanya, faktor-faktor laju reaksi itu ada apa aja? Banyak ya. Oke, kita bahas dulu nih soalnya. Jadi yang pertama nih, perhatiin ya, ini ada batang pengaduk ya, yang 1 dan 2 dikasih batang pengaduk, ini adalah kalsium karbonat dalam larutan asam bromida, yang encer ya, karena di sini konsentrasinya 1 molar sama 2 molar. Oke, ini dia sama-sama ada pengaduknya, tetapi yang bedain adalah nih, ukuran dari luas permukaan CaCO3-nya. Ini dia nggak ada pengadukan yang 345, tetapi dibedain oleh ukuran luas permukaan sama konsentrasinya. Oke, yang ditanya, laju reaksi yang hanya dipengaruhi konsentrasi dan pengadukan, yang mana? Oke, konsentrasi sama pengadukannya katanya beda. Berarti jawabnya yang mana? Oke, nih, berarti jawabnya yang C ya, 2 sama 4. Oke, yang 2 sama 4, oke perhatiin ya, yang ditanya itu adalah konsentrasi sama pengadukan. Jadi kalau misalnya dipengaruhi oleh konsentrasi sama pengadukan, berarti yang membedakannya itu adalah konsentrasinya dan pengadukannya. Di mana yang satu dikasih pengadukan, satu lagi enggak. Yang satu konsentrasinya 1 molar, yang satunya lagi 2 molar gitu. Contohnya nih, yang 2 sama 4, ya kan? Molarannya beda, ini 1 molar, ini 2 molar. Oke, sedangkan ini dikasih pengadukan, ini enggak. Bisa ya? Oke, nah ini penjelasannya. Kalau 1 dan terhadap 2, ini yang dipengaruhi oleh luas permukaan. Kenapa? Sama-sama dikasih pengadukan, ya kan? Konsentrasinya sama-sama 1 molar, bedanya cuma ukuran dari ininya. Ini yang lebih kecil. Sedangkan 2 terhadap 3, yang ini, oke ini jelas lebih banyak ya. Oke, dipengaruhi oleh luas permukaan. Luas permukaannya jelas beda nih. Terus konsentrasinya juga beda. Ini 1 molar, ini 2 molar. Dan ini dikasih pengadukan, ini enggak. Ya kan? Sedangkan 3 terhadap 5, ini 3, ini 5. Sama-sama, ini permukaannya tanpa nggak ada pengadukan sama sekali, dan konsentrasinya yang bedakannya. Ini 2 molar, ini 1 molar. Sedangkan kalau 4 terhadap 5, 4 terhadap 5, ini 2 ya. Konsentrasinya jelas beda sama ukuran luas permukaannya. Oke, jadi bisa ya. Jadi untuk faktor-faktor laju reaksi itu ada beberapa jenis faktor yang mempengaruhinya, yaitu konsentrasinya, luas permukaan, terus nanti juga ada suhu ya. Jadi semakin besar suhunya berarti lajunya itu semakin cepat. Terus ada juga pengadukan, yang ini ya pengadukannya. Dan luas permukaannya tadi, yaitu ukuran zatnya itu besar atau kecilnya. Dan ingat satu lagi, ada yang namanya katalis. Katalis itu, ingat ya, itu cuma untuk mempercepat terjadinya reaksi. Oke, dan dia tidak mempengaruhi jumlah zatnya. Bisa ya? Jadi, katalis itu cuma mempengaruhi cepat terjadinya reaksi, tanpa mempengaruhi jumlah produknya. Oke? Next lagi nih.
Ini soalnya hitungan, tapi kenapa hitungannya ini masuk ke sini? Karena ini hitungannya masih sederhana. Oke, jadi nih reaksinya soalnya suatu reaksi berlangsung pada suhu 30 derajat Celcius. Jika pada setiap kenaikan 10 derajat Celcius, tetapan laju reaksinya meningkat 2 kali. Maka, laju reaksi pada suhu 70 derajat Celcius dibandingkan pada 30 derajat Celcius akan meningkat berapa banyak, berapa kali gitu. Jadi kalau misalnya ini teman-teman bisa pakai logika, bisa, tapi juga ada hitungannya juga. Oke, terserah teman-teman nanti yang gampangnya itu yang mana. Tapi teman-teman kalau misalnya untuk hitungan, ini harus bisa nentuin yang misalnya nih, yang A-nya yang mana, T2-nya mana, T1-nya yang gimana. Oke, so kita bahas aja. Ini nanti jawabnya yang C ya, 16 kali. Oke, ini. Jadi di sini kan katanya pada reaksi berlangsung 30 derajat Celcius. Jadi 30 derajat Celcius ini adalah T1-nya. Yang ditanyakan pada reaksi pada suhu 70 derajat Celcius nanti dia lajunya berapa kali lipat dibandingkan 30 gitu ya. Berarti yang 70 ini adalah T2-nya. Sedangkan ini kan tadi katanya setiap kenaikan 10 derajat Celcius ini adalah T-nya. Oke, jadi setiap kenaikan 10 misalnya nih, tadi kan dari mulai dari 30 ya, berarti 30, 40, 50, 60, 70, kayak gitu. Kalau pakai logikanya, berarti yang TI di sini adalah setiap kenaikannya. Dan ini meningkatnya itu setiap kenaikan 10 derajat Celcius itu lajunya meningkat 2 kali. Ini kita simbolkan dengan A. Oke, sedangkan di sini untuk V1-nya yang maksudnya kecepatan pada suhu 30 derajat Celcius ini nggak dikasih tahu, berarti kita simbolkan aja X dulu ya. Berarti di sini ditanya adalah V2-nya. Oke, rumusnya seperti ini. V2 itu sama dengan A, ini pangkat ya, pangkat T2 dikurang T1 dibagi T-nya. Terus dikali V1, ini adalah laju yang pertama. Oke, jadi tadi kan kenaikan lajunya itu adalah 2 kali ya, setiap 10 menit. Bukan 10 menit, setiap 10 derajat Celcius. Berarti ini kita ganti, yang A-nya itu adalah 2, oke, dipangkat nih. Tadi kan T2-nya 70 ya, berarti 70 dikurang 30 dibagi dengan nih, kenaikan suhunya tadi kan 10 ya, setiap 10 ya. Berarti dibagi 10, ya kan, dibagi 10 terus dikali dengan X-nya. Tadi kita misalkan V1-nya adalah X. Berarti ini dibagi dulu, dikurang dulu. 70 dikurang 30, 40 ya. 40 dibagi 10 itu berarti 4. Ya kan? 2 pangkat 4 itu adalah 16. Berarti kalau dia misalnya pada logikanya ya, pada 30 derajat Celcius dia lajunya adalah X, berarti pada suhu 70 derajat Celcius, jika setiap kenaikan 10 derajat Celcius itu dia lajunya 2 kali lipat, berarti dia adalah sebanyak 16 kali. Oke, bisa ya? Oke, next lagi. Itu tadi kalau dia laju. Kalau misalnya dia waktunya gimana? Oke, bisa aja, nggak apa-apa. Pada kenaikan suhu sebesar 20 derajat Celcius berlangsung 2 kali lebih cepat. Oke, suatu reaksi pada suhu 40 derajat Celcius. Di sini diketahui ya, jadi pada suhu 40 derajat Celcius ini dia berlangsung 8 menit. Oke, terus ditanya kalau misalnya pada 80 derajat Celcius berapa waktunya? Kayak gitu. Sama seperti yang tadi ya, ini kita harus tahu yang mana yang T1, mana T2-nya. Oke, ini nanti jawabnya yang B ya. Oke, ini. Jadi kita buat dulu nih yang diketahuinya. Yang diketahuinya kan T1-nya 40 ya, yang tadi ya. Jadi pada suhu T1-nya 40 derajat Celcius, dia itu T1-nya, ini T1 kecil ya, kita buat ya. T besarnya ini adalah suhunya. Ini adalah 8 menit. T2-nya adalah 80 derajat Celcius. Terus A-nya itu kan setiap berapa kenaikannya itu 2 kali lipat. Ada bisa juga nanti 3 kali lipat, 4 kali lipat terserah. Nanti soalnya gimana. Oke, jadi di sini A-nya adalah 2, sedangkan kenaikan suhunya itu adalah setiap 20 derajat Celcius. Berarti dari 40 nih, 40, 60, 80, kayak gitu. Oke, berarti ditanya T2. Kalau untuk ini, oh iya sorry, ini bukan V2 ya, ini T2. Jadi T2 sama dengan ini 1 per, oke? 1 per A. Jadi kalau yang tadi kan kalau dia V, ingat aja nih, laju itu berbanding terbalik dengan waktu.
Oke, jadi kalau tadi untuk ngitung lajunya, berarti kan A-nya dipangkatin dengan T2 dikurang T1 per T-nya, sedangkan kalau dia waktu berarti 1 per-nya. Berarti nih, 1 per A, ini dipangkatin ini, dikali T1-nya. Oke, berarti ini masukin aja ya, A-nya kan ada 2 nih. Berarti setengah dipangkatin nih 80 kan T2-nya ya, T1-nya 40 dibagi 20 dikali T1-nya 8 menit. Oke, masukin aja nih 80 kurang 40 kan 40. 40 bagi 20 berarti 2, berarti setengah pangkat 2, iya kan? Setengah pangkat 2 itu adalah seperempat, berarti seperempat dikali 8 berarti waktunya itu adalah 2 menit. Oke, jadi semakin besar suhunya itu berarti lajunya itu semakin cepat. Ingat aja nih, perhatiin. Pada suhu 40 dia 8 menit, sedangkan pada suhu 80 derajat Celcius dia menjadi 2 menit. Oke? Next lagi nih. Ini untuk menentukan order reaksi. Oke, jadi untuk menentukan order reaksi itu bisa dengan cara seperti ini atau juga ada tabelnya untuk menentukan lajunya, ordernya. Oke. Jadi untuk ini untuk reaksi X tambah Y itu menjadi XY diperoleh datanya sebagai berikut. Oke, jadi di sini diketahui jika konsentrasi X-nya dinaikkan 2 kali. Oke, ingat ya. Di sini ingat ketentuannya. Oke, di sini kita mau cari yang namanya persamaan laju reaksinya. Jadi di sini ini adalah persamaan reaksi X sama Y sama A sama menghasilkan X ya. Nanti jika konsentrasi X-nya dinaikkan 2 kali, pada konsentrasi Y-nya tetap, laju reaksinya menjadi 2 kali lebih besar. Oke, ingat untuk buat persamaan laju reaksi itu kan V sama dengan K dikali konsentrasi dari reaktan ya. Berarti konsentrasi Y dikali konsentrasi X dikali konsentrasi Y. Dan ordernya itu nanti dipangkatin. Oke, terus kalau yang ini yang kedua, jika konsentrasi X dan Y-nya masing-masing dinaikkan 3 kali, laju reaksinya menjadi 27. Oke, kita masuk aja nih, nanti jawabnya itu yang B ya. Oke, caranya gini. Ini kan tadi katanya kita buat ya, nih kita misalkan yang K sama dengan konsentrasi X, Y2. Oke, jadi ini kita misalkan konsentrasi X sama Y-nya itu adalah masing-masing 1. Oke, karena kan di sini kan kita pakai pemisalannya. Namanya juga untuk mencari ordernya, persamaan lajunya. Nih, jika konsentrasi X-nya dinaikkan 2 kali, berarti kalau 2 kali dari 1, 2 dong, ya kan? Berarti kita ganti X-nya jadi 2. Dan konsentrasi Y-nya itu tetap. Oke, berarti kita buat 1. Oke, berarti kalau kita kalau 1 pangkat dikuadratin tetap 1 dong, ya kan? Berarti ini V-nya 2V, berarti 2 kali lebih cepat. Tetapi kalau misalnya ini kita pangkatnya ini dihilangin ya, tetap aja sama 2 ya. Tetapi bedanya di sini, karena kan di sini ada 2 ya, ada 2 poinnya. Kalau yang poin kedua, jika konsentrasi X dan Y masing-masing dinaikkan 3 kali. Jadi keduanya itu dinaikkan 3 kali. Oke, kalau kita buat ini nggak ada pangkatnya ya, nggak ada ordernya ya, berarti kan ini 3, ini 3. 3 kali 3 cuma 9. Di sini katanya 27 kali. Iya kan? Berarti kita masukin ke ini, ke persamaan yang ini. Berarti X-nya itu kita ganti jadi 3, sedangkan Y-nya kita ganti jadi 3. Oke, karena kan masing-masing dinaikkan 3 kali ya. 3 kuadrat kan berarti 9 ya. Ya kan? 9 dikali 3, 27. Oke, berarti ini persamaan laju reaksinya. Oke, jadi kalau misalnya ada soal seperti ini, teman-teman masukin aja. Misalkan aja konsentrasi awalnya itu masih 1, kayak gitu. Oke, next lagi nih. Ini sama seperti yang tadi, tapi bedanya ini udah dikasih tahu persamaan lajunya. Oke, jadi suatu reaksi A tambah B menghasilkan C mempunyai persamaan laju reaksinya V sama dengan K dikali konsentrasi A kuadrat dikali konsentrasi B kuadrat. Bila pada suhu tetap konsentrasi B dinaikkan 3 kali, sedangkan konsentrasi A dibuat tetap dari semula, berarti seperti yang tadi ya, tinggal masukin aja, udah diketahui ini konsentrasinya persamaan lajunya, ya kan? Berarti ini jawabnya nanti yang C ya. Oke, masukin aja ya. Berarti ke yang mana yang tetap nih? Katanya B-nya tetap. Oh, B-nya dinaikkan 3 kali. Berarti tadi kan kita misalkan 1 ya. Berarti B-nya kita ganti 3, ininya 1, berarti lajunya berarti 3 kali dong dari semula.
Kayak gitu. Gampang kan? Oke, next lagi. Nih. Ini udah masuk ke kesetimbangan kimia ya. Berikut ini reaksi penting dalam pembentukan asam sulfat. Jadi ini bukan reaksi reaksi pembentukan asam sulfat langsung ya. Ini adalah reaksi pentingnya. Jadi dia bertahap dari S jadi O tambah oksigen, jadi SO2 terus SO2 tambah O2-nya. Tapi ini adalah reaksi pentingnya dalam kesetimbangan untuk pembentukan asam sulfatnya. Oke. Hal yang dapat dilakukan supaya kesetimbangannya ini bergeser ke arah pembentukan SO3. Berarti ini sama halnya juga gimana caranya supaya SO3-nya ini dihasilkan dalam jumlah banyak dan cepat. Oke, caranya gimana? Ingat faktor-faktor kesetimbangan itu ada apa aja? Ada konsentrasi, ada tekanan, ada volume, ada suhu. Iya kan? Oke. Kalau katalis ingat ya, seperti yang tadi, dia itu cuma mempercepat terjadi reaksi dan bukan menambah zatnya. Oke. Oke, kita analisis dulu. Yang A, menggunakan katalis. Ingat, dia tadi mempercepat, menurunkan suhu. Oke, gini. Kalau menurunkan suhu, oke, perhatiin ya. Untuk kalau berhubungan dengan suhu, perhatikan dulu nilai delta-nya. Ini delta-nya adalah negatif. Oke. Jadi kalau menurunkan suhu, itu berarti nanti kesetimbangannya bergeser ke arah exotherm. Oke, sedangkan kalau dia menaikkan suhu, dia reaksinya bergeser ke arah endotherm. Oke, ya. Jadi ini katanya menurunkan suhu karena ini adalah negatif, berarti dia bergeser ke arah kanan dong. Benar dong, berarti ininya makin besar. Tetapi penambahan katalis di sini bukan untuk menambah SO3-nya. Oke, sedangkan kalau yang B, menurunkan suhu. Menurunkan suhunya udah besar, udah benar, nanti akan bergeser ke kanan, menaikkan tekanan. Oke, kalau menaikkan tekanan berarti, apa, oke, nih, tekanan diperbesar berarti dia akan bergeser ke arah koefisien lebih kecil. Gitu ya. Oke, tapi ingat satu lagi nih teman-teman ya. Kalau untuk menentukan kesetimbangan ini teman-teman harus perhatikan dulu wujud zatnya. Jadi wujud zatnya itu adalah kita gunakan yang aqua sama gas. Sedangkan liquid sama solidnya itu kita nggak hitung. Oke, dan lihat dia harus setara dulu reaksinya. Karena ini berhubungan dengan koefisiennya. Karena nanti kita akan menghitung jumlah koefisien sebelah kiri sama sebelah kanannya. Oke, berarti kalau menurunkan suhu udah benar, yang menaikkan tekanan berarti nih, kalau tekanan diperbesar berarti dia bergeser ke arah koefisien kecil. Oke, di sebelah kiri ini koefisiennya 2 tambah 1, 3, di sebelah kanan 2, berarti kecil sebelah kanan dong. Ya kan? Berarti ini kemungkinan udah benar. Kita cek lagi yang lainnya. Menurunkan suhu udah benar. Oke, jadi di sini menaikkan. Kalau dia menaikkan suhu, ingat ya tadi ya, perhatiin dulu nilai delta-nya. Kalau dia negatif, berarti ini adalah exotherm, ya kan? Kalau dia suhunya dinaikkan, berarti bergesernya ke arah endotherm. Oke, ke kanan berarti reaksinya adalah exotherm. Sedangkan di sini diminta adalah menaikkan. Berarti nanti reaksinya bergeser ke kanan, ke kiri. Ya kan? Berarti untuk menaikkan suhu itu salah. Terus kalau tekanannya dinaikkan itu benar ya, udah benar. Salahnya itu di sini. Kalau memperbesar volume, oke. Kalau volume itu diperbesar, dia akan bergeser ke arah koefisiennya paling besar. Oke. Berarti di sini sebelah kiri jumlah koefisiennya 3, sebelah kanan jumlah koefisiennya 2. Berarti sebelah kiri dong lebih banyak. Oke, bergeserannya berarti ke kiri, bukan ke kanan. Berarti dengan memperbesar volume itu salah. Menaikkan suhu juga salah. Itu nanti bergeser ke arah kiri. Oke. Menurunkan konsentrasi SO2. Oke. Nih, kalau konsentrasi, ingat aja ya, ini kita dalam timbangan. Ini harus balance, harus sama. Oke. Jadi kalau misalnya nih, misalnya konsentrasi SO2 ini diambil, berarti ini bakalan nggak lurus lagi dong, nggak seimbang lagi dong, ya kan? Bakalan berat ke SO3-nya. Supaya dia balance, supaya dia seimbang, berarti nanti bergeser ke arah kiri, supaya dia sama rata gitu. Jadi kalau misalnya dia lebih, dia akan memberi, sedangkan kalau dia yang kekurangan, dia yang akan diberi gitu. Berarti yang E salah ya. Berarti ini jawabnya adalah tadi yang mana? Ah, benar, yang B. Oke, ingat nih, ini pembahasannya. Jadi faktor-faktornya itu yang mempengaruhi keseimbangan. Yang pertama,
Ingat dulu, pada kesetimbangan konsentrasi, itu wujud yang terlibat itu adalah gas dan aqua. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jika konsentrasi suatu larutan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah zat yang mempunyai konsentrasi kecil. Oke, begitu sebaliknya. Sebaliknya, kalau misalnya konsentrasinya dia kecil, berarti kesetimbangan itu bergeser ke arah yang kekurangan. Oke, sedangkan yang ketiga, jika suhunya diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke arah endotherm. Sedangkan jika suhunya diperkecil, berarti bergeser ke arah exotherm. Jadi kalau misalnya untuk ini, teman-teman perhatiin dulu nilai delta H-nya. Oke, jika nilai delta H-nya itu adalah negatif, berarti reaksi ke kanannya adalah exotherm. Ya kan? Tetapi kalau misalnya delta H-nya adalah positif, berarti ke kanan itu adalah reaksinya adalah endotherm. Kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya nih, jika volume diperbesar, maka kesetimbangan itu bergeser ke arah jumlah koefisien yang besar. Ingat ya, ini harus yang dihitung itu adalah dalam bentuk gas sama aqua. Dan persamaan reaksinya harus disetarain dulu. Oke, dan begitu sebaliknya. Jadi kalau volumenya itu diperkecil, maka dia akan bergeser ke arah jumlah koefisiennya yang kecil juga. Oke, dan kalau tekanan, jika tekanannya diperbesar, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah jumlah koefisiennya kecil. Jadi supaya teman-teman nggak banyak ngafalin, ingat aja gini, volume sama tekanan itu berbanding terbalik. Jadi jika volumenya diperbesar, berarti tekanannya diperkecil. Berarti dia akan bergeser ke koefisien yang paling besar. Begitu. Oke? Jadi simple, nggak banyak list untuk menghafalnya. Oke? Sama nih, ingat ya. Jadi penambahan katalis itu hanya untuk mempercepat terjadinya reaksi, bukan untuk menambah jumlah produknya. Oke, saya ya. Next nih. Pada suhu tertentu reaksi N2 nitrogen ya dengan oksigen menghasilkan nitrogen dioksida yang kesetimbangannya itu 36. Terus ditanya nih, tetapan kesetimbangan untuk reaksi ini gimana? Oke, sebelumnya teman-teman harus lihat dulu nih, reaksinya sebelum yang dikasih tahu nilai KC-nya sama reaksi sesudah yang yang akan ditanya KC-nya itu berapa, ya gitu. Oke, sebelum dan yang ditanya. Misalnya nih, ini kan reaksinya pembentukan ya, pembentukan NO2-nya, sedangkan ini adalah reaksi penguraiannya, ya kan? Berarti nanti akan dibalik. Oke, ada 3 ketentuannya. Jika reaksinya itu dibalik, berarti nilai K-nya berarti 1 per ya, gitu ya. Oke, kita lihat dulu nih, jelas reaksinya dulu ya. Ini berarti udah dibalik ya. Nih, lihat koefisiennya. Di sini NO2-nya ada 2 mol, sedangkan di sini 1, berarti dibagi 2. Setelah dibalik, dia dibagi. Oke, jawabnya ini nanti yang dia. Oke, pembahasannya gini. Jadi kan awalnya itu kan dia N2 tambah 2NO, dia KC-nya 36, ya kan? Terus reaksi ini dibalik. Oke, jadi 2NO2-nya menjadi N2, jadi ini reaksi penguraian. Berarti nilai KC-nya dibalik dong. Berarti jadi 1 per 36. Oke, setelah itu ini dibagi 2. Oke, kalau dibagi 2 berarti gini. Kalau misalnya KC-nya itu dibagi, itu berarti dia diakarin dengan yang dibagi atau pangkat dari yang dibagi gitu. Jadi ini kan dibagi 2 ya. Berarti ini sama dengan 1 per 36 yang ini tadi, itu dibagi, ini bagi 2 ya, dibagi setengah atau ini sama aja, dibagi 2, ini pangkat setengah ya, atau sama aja ini dengan akar dari 1 per 36. Ya kan? Jadi kalau pangkat setengah itu sama dengan akar 2. Oke, jadi kalau pangkat sepertiga itu sama dengan akar 3, kayak gitu. Jadi ini adalah akar dari 1 per 36, berarti KC-nya adalah 1 per 6. Oke, nih aturannya. Aturan dalam menentukan nilai kesetimbangan. Oke, yang pertama. Jika persamaan reaksi kesetimbangannya dibalik, maka nilai KC-nya itu juga dibalik untuk yang baru ya. Jadi untuk K2-nya, kalau tadi yang pertama misalnya K1 ya. Jadi untuk K2-nya sama dengan 1 per K1. Oke, beda ya sama kalau termokimia. Kalau termokimia kan kalau reaksinya dibalik cuma tandanya aja beda. Misalnya nih, negatif menjadi positif. Tetapi kalau kesetimbangan nggak, menjadi 1 per. Oke, nilainya ya. Terus nih, jika koefisien reaksi kesetimbangan dibagi dengan faktor N ini berarti bisa dibagi 2, dibagi 3, dibagi 4, sama seterusnya. Maka kesetimbangan reaksi yang baru adalah akar pangkat dari N. Oke, dari nilai tetapan yang lama. Berarti untuk K2-nya sama dengan
K1-nya ini dipangkatin dengan 1/n ya. Berarti kalau misalnya dibagi 2, berarti 1/2, dipangkat 1/2 gitu. Atau pangkat 1/2 itu sama dengan akar dari gitu. Jadi kalau misalnya dibagi 3, berarti akar 3 gitu. Oke. Terus selanjutnya nih, jika koefisien reaksi kesetimbangan itu dikalikan, kalau tadi dibagi ya, kalau ini dikali dengan faktor N, maka nilai kesetimbangan barunya itu berarti dipangkatkan dengan nilai N-nya. Berarti K2-nya sama dengan K1 dipangkat N. Kalau dibagi, dia udah jadi akar ya. Oke, akar dari yang dibagi, misalnya akar 2 atau akar 3. Sedangkan kalau misalnya dia dikali, itu berarti menjadi pangkat. Pangkat 2, pangkat 3. Tergantung dia dikali berapa. Oke? Sekarang kita masuk ke asam basa. Nih. Menurut Bronsted-Lowry, reaksi di mana H2 berperan sebagai basa, kecuali yang mana? Oke, sebelumnya reaksi untuk asam basa, untuk pengertiannya itu kan ada 3 ya, dari Arrhenius, Bronsted-Lowry, sama yang namanya Lewis, ya kan? Jadi teman-teman harus benar-benar bisa bedain yang mananya, oke? Terus yang ini, kalau dia Arrhenius yang paling sederhana ya, asam itu kalau dia diionin dalam air, direaksikan dengan air, dia akan menghasilkan H+. Sedangkan kalau basanya itu akan menghasilkan OH-, gitu. Sedangkan kalau ini Bronsted-Lowry, berarti oke, ada yang donor dan ada yang akseptor. Oke, jadi teman-teman harus bisa bedain yang mana donor, mana yang akseptornya. Oke, jadi kalau misalnya untuk dia Bronsted-Lowry, asamnya itu adalah donor proton. Oke, jadi yang kalau Bronsted-Lowry itu gampangnya gini. Teman-teman perhatikan dia reaksi sebelum dan sesudah, jumlah H-nya yang diperhatikan. Oke, jadi kan di sini diminta adalah, ingat tadi ya, asam itu adalah donor, berarti dia yang memberikan. Berarti setelah dia memberikan, jumlahnya berarti berkurang dong, ya kan? Sedangkan kalau dia basa, dia adalah akseptor, berarti setelah dia menerima, jumlahnya bertambah gitu. Oke, di sini ditanya adalah yang kecuali, yang tidak dong, berarti dia nanti asam. Oke, kita perhatiin nih. Di sini jumlah H2O-nya, H2O-nya, ya kan, hanya ada 2. Tetapi setelah bereaksi, dia hanya menjadi 3. Berarti dia basa dong, karena dia menerima. Ya kan? Berarti di sini dia sebagai basa. Sedangkan kalau yang B-nya, di sini awalnya hanya 2, di sini menjadi 3. Berarti bertambah dong. Oke, berarti dia basa. Sedangkan yang 3, nah di sini dia 2. Tetapi setelah bereaksi dia menjadi hanya berkurang. Berarti dia donor dong, ya kan? Karena dia memberikan 1 atom H-nya. Berarti yang C ya. Oke. Oh iya, sorry, salah. Ini juga seharusnya salah. Oke, kalau yang D, ini H2O tambah NH3. Oke, di sini NH4+ dan terima. Oke, ini. Oh ya, di sini ada 2 jawabannya. Ini C sama D ya. Oke, sedangkan kalau yang E-nya, ini dia awalnya 2, ini menjadi 3, berarti ini basa ya. Oke. Ini sorry ya, ini soalnya salah. Di sini jawabannya ada 2. Jadi yang bertindak sebagai asam di sini untuk H2O-nya ada 2 ya, C sama D. Nih perhatiin ini. Di sini dia hanya awalnya 2, ini menjadi 1, ini 2, ini menjadi 1. Oke, tapi ingat nih, teman-teman harus tahu konsepnya ya. Jadi kalau misalnya asam itu berarti dia yang donor proton, berarti sebelum dia memberikan jumlahannya itu lebih banyak, setelah diberikan berarti dia berkurang. Contohnya itu yang C sama D, ya kan? Di sini jumlah atom H-nya awalnya 2, setelah dia memberikan menjadi berkurang 1. Sedangkan kalau basa itu adalah akseptor, berarti dia yang menerima ya. Awalnya ini 2 menjadi 3. Oke? Next lagi. Data nilai beberapa asam lemah sebagai berikut. Jadi berdasarkan urutan kekuatan asam dari yang paling lemah. Oke. Jadi untuk menentukan urutan keasaman itu bukan kita tahu dari nilai pH-nya aja, bukan. Tetapi dari nilai Ka-nya itu kita bisa tahu ya. Oke. Jadi di sini kita lihat dari nilai Ka-nya ya. Ini ada asam nitrit, asam cyanida, dan asam borat. Oke. Ini dari yang paling kekuatan asam dari yang paling lemah ya. Berarti yang paling lemah yang mana? Menurut teman-teman. Oke, jadi gini.
Semakin besar, oke nih, nanti jawabnya deh ya, pembahasannya gini. Jadi, besarnya Ka itu sebanding dengan banyaknya konsentrasi ion H plusnya yang dihasilkan, gitu. Jadi, jumlah Ka sama H plusnya itu berbanding lurus. Jadi, semakin besar nilai Ka-nya, berarti semakin kuat sifat asamnya. Oke, teman-teman jangan nanti tertipu dengan angka-angka ini ya, tapi lihat nih, ini negatif. Oke, jadi jangan cuma lihat angkanya aja. Jadi yang paling besar itu berarti yang min 4 dong, ya kan? Min 10, ini yang paling kecilnya. Di sini min 10-nya ada 2, lihat aja nih angkanya, yang mana yang paling gede. Oke, berarti kalau dari urutannya, yang paling kecil itu adalah HCN. Oke, jadi yang paling kecil sifat asamnya adalah ASEAN, yang kedua adalah borat, dan yang ketiga itu adalah asam nitratnya. Oke, ingat sekali lagi ya. Jadi semakin besar nilai Ka-nya, berarti sifat asamnya juga semakin besar. Demikian juga nanti kalau misalnya Kb ya, sama aja. Jadi kalau nilai Kb-nya itu semakin besar, berarti dia sifat basanya juga semakin besar. Oke, next nih. Larutan amonium sulfat 0,2 molar akan mempunyai sifat. Oke, amonium sulfat itu rumus kimianya apa? Harus tahu dulu nih. Oke, ini. Rumus kimianya yaitu NH4 2 kali SO4. Oke, teman-teman udah bisa dong bedain, ya kan? Ini udah termasuk apa? Oke, untuk membantu teman-teman, ini teman-teman harus bisa hafal nih, yang asam kuat, basa kuat. Kayak gitu. Jadi di video sebelumnya juga ada ya, udah ada nih cara cepat untuk ngafalin yang mana yang asam kuat dan yang basa kuat. Oke. Dan setelah itu kita menentukan dari sifatnya ini ya. Apakah ini dia terhidrolisis total, parsial, atau enggak? Oke, jadi ingat lagi nih, kalau yang terhidrolisis total itu kalau dia garamnya berasal dari asam lemah dan basa lemah. Sedangkan kalau dia hidrolisis parsial itu salah satunya dari yang lemah, satunya kuat. Tetapi kalau dia tidak terhidrolisis berarti itu garam yang berasal dari keduanya itu adalah sama-sama kuat. Jadi asam kuat dan basa kuat itu tidak terhidrolisis. Oke. Dan di sini ini kan NH4 ya. Ini berarti terdiri dari basanya adalah NH3, sedangkan asamnya adalah H2SO4. Berarti yang akan terhidrolisisnya itu adalah yang Yang ion yang berasal dari yang lemah, berarti NH4 plusnya. Oke, jadi ini tidak terhidrolisis total, jelas salah ya, karena ini adalah garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Ini seharusnya adalah terhidrolisis total. Ini terhidrolisis, ini benar ya, karena NH4 plusnya itu yang akan mengalami hidrolisis. Oke, mempunyai pH besar dari 7. Jelas salah ya, karena kan yang kuatnya adalah yang asam. Berarti pH-nya asam itu kecil dari 7. Oke. Terus konsentrasi tidak mempengaruhi pH. Oh, ini jelas salah. Kalau kita menghitung konsentrasinya, kalau kita mau untuk menghitung pH-nya menggunakan rumus hidrolisis, itu jelas kita harus tahu konsentrasinya berapa dan itu mempengaruhi jumlah pH-nya. Oke. Dan di sini membirukan lakmus. Oke. Jadi kalau ini kan garamnya berasal dari asam lemah dan dari basa lemah NH3 dan asam kuat, berarti jelas dia bersifat asam. Asam itu memerahkan lakmus, bukan membirukan. Yang membirukan lakmus itu adalah basa. Berarti ini jelas jawabannya adalah yang B. Oke? Ini ya pembahasannya tadi ya. Jadi ion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah itu yang mengalami hidrolisis. Oke? Sedangkan kalau yang asamnya itu kuat, itu tidak mengalami hidrolisis sama sekali. Oke? Jadi konsentrasi juga mempengaruhi pH-nya. Jadi gini, ini teman-teman bakalan bisa gampang banget ngerjain ini kalau teman-teman udah hafal yang asam kuat sama basa kuatnya. Dan juga bisa ngionin senyawanya. Pengionan sih udah ada dipelajari sebelumnya ya. Teman-teman cek aja video-video sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi nih. Pasangan garam yang mempunyai nilai pH-nya besar dari 7. Oke, jadi garam pH besarnya besar dari 7 berarti dia garamnya itu bersifat basa ya. Ya kan? Kalau besar dari 7 berarti bersifat basa, berarti kita lihat nih, berarti gabungannya yaitu asam lemah dengan basa kuat gitu dong, ya kan? Kalau yang satu nih, ini dia. Kalau teman-teman nggak hafal yang mana yang kuat, ini bakalan susah. Tetapi kalau misalnya teman-teman udah hafal, ini bakalan cepat. Bahkan 1 menit aja teman-teman bisa ngerjain.
Oke, cek ya di video sebelumnya. Nih, NaBr, ya kan, NaBr ini kan berarti NaOH dengan HBr, ya kan, sama-sama kuat. Jelas salah, ini netral. BaCO3, ini basa ya, BaOH itu basa kuat, CO3 itu dari asam karbonat H2CO3, dia lemah. Ini benar nih nomor 2. Kalau yang 3, NaCN, Na itu dari basa kuat, Cn itu adalah asam cyanida, asam lemah, berarti ini kuat juga nih. Jadi dia bersifat basa. Kalau Na2SO4 itu jelas netral ya, karena kan dia dari NaOH yang kuat, basa kuat, sama 2SO4 itu asam kuat. Sedangkan kalau NH4SO4 itu berarti dia asamnya bersifat garamnya bersifat asam ya, karena kan dia garam terdiri dari basa lemah yaitu NH3 sama asam kuatnya itu H2SO4. Berarti jawabnya adalah yang 2 dan 3, yang D ya. Oke. Jadi ini nih, asam kuat ini aja nih. Oke, jadi teman-teman harus hafalin cuma ini doang kok yang dihafalin. Oke. Dan ini netral tadi ya, NaBr, ini juga netral, ini adalah asam. Oke, next lagi. Nih, perhatikan tabel mengenai reaksi hidrolisis berikut. Pasangan data yang tepat ditunjukkan oleh nomor berapa? Oke, ini berarti ini. Teman-teman ingat lagi yang tadi ya. Ini MgNO3. Mg itu termasuk nggak basa kuat? Enggak, dia itu termasuk lemah. Berarti, benar ya. Benar nih reaksi hidrolisisnya, tapi salahnya di sini. Ini pH-nya jelas-jelas H+ yang muncul, berarti dia kecil dong. Salah ya. Dan dia hidrolisisnya bukan total, ini parsial, karena yang hidrolisis cuma Mg-nya aja. Kalau ini NH4, ini salah, karena Cl-nya yang hidrolisis. Cl itu kan berasal dari ion kuat. Ingat tadi ya, yang bisa terhidrolisis itu adalah ion yang berasal dari ion yang lemah. Ini salah. Ini jelas ini parsial benar. Ini juga pH-nya kecil benar, tapi salahnya di sini. Ini CH3CONA, ini berasal dari COOH, asam lemah ya, sama NaOH itu adalah basa kuat. Berarti benar ya asam lemahnya yang terhidrolisis dan pH-nya itu besar dari 7, ya kan? Karena kan ini Na-nya yang lebih besar, yang lebih kuat. Berarti di sini juga OH-nya yang muncul, berarti dia lebih besar dari 7 dan dia adalah parsial. Cuma satu yang mengalami hidrolisis, sedangkan ion Na-nya enggak. Kalau yang ini, ini benar ya. Yang lemahnya yang mengalami hidrolisis dan yang muncul adalah H+, pH-nya kecil dari 7 dan yang terhidrolisis cuma NH4+-nya, berarti ini adalah parsial. Berarti jelas jawabannya adalah 3 dan 4. Jadi hidrolisis parsial itu jika satu aja ionnya mengalami hidrolisis, ingat ya, itu adalah berasal dari ion asam atau basa yang lemah, sedangkan hidrolisis itu kedua ionnya mengalami hidrolisis, kalau hidrolisis total ya, berarti dia sama-sama berasal dari asam basa lemah. Sedangkan kalau tidak terhidrolisis itu berasal dari kedua ionnya itu berasal dari asam dan basa kuat. Nih. Campuran berikut yang tidak berubah secara signifikan nilai pH-nya meskipun ditambahkan sedikit HCl. Kalau tidak berubah pH-nya dengan penambahan HCl asam kuat ya, dengan penambahan HCl dia berubah tetapi nggak signifikan. Biasanya kan kalau dia ditambahkan dengan asam kuat otomatis pH-nya bakalan berubah signifikan dong, ya kan? Ya namanya juga asam kuat, dia bakalan pH-nya turun. Tetapi di sini katanya tidak signifikan. Dia berubah palingan cuma sedikit doang. Yang mana? Ini masuk materi apa? Pinter. Ini adalah buffer atau larutan penyangga. Jadi larutan buffer atau penyangga itu adalah larutan yang kalau misalnya pH-nya ditambahkan dengan asam atau basa kuat, itu dia menyangga supaya pH-nya itu dia nggak drastis naik, nggak drastis turun. Namanya juga penyangga. Berarti yang mana? Berarti ini, teman-teman harus ingat lagi ya. Larutan penyangga itu terbentuk dari apa aja? Di video sebelumnya juga ada. Nanti di deskripsinya saya akan kasih tahu linknya ya. Jadi teman-teman nanti bisa secara langsung klik langsung ke video selanjutnya, ke video yang berhubungan dengan ini. Jadi untuk buffer ini, larutan penyangga itu terdiri dari asam lemah dengan garamnya. Itu buffer asam lemah dengan garamnya, basa lemah dengan garamnya, atau asam lemah dengan basa kuat dengan syarat asam lemahnya lebih besar jumlahnya, atau basa lemah dengan garamnya dengan syarat basa lemahnya lebih banyak daripada garamnya. Berarti di sini yang mana?
Ini kan basah, ini garam. Salah. Garamnya nggak sesuai nih. Oke, ini ini asam, ini garam. Ah, ini nih, ini bisa nih. Ya kan? Ini basahnya, ini asamnya, ini garamnya. Sedangkan kalau yang ini garam, ini garam. Salah ya. Ini asam, ini garam. Benar, tapi nggak ada hubungannya nih. Ini juga. Oke, berarti ini jawabnya jelasnya yang B ya. Oke, jadi penambahan asam baik itu kuat dan basa kuat tidak mempengaruhi perubahan pH atau dia perubahannya nggak signifikan, itu adalah termasuk ke dalam larutan buffer. Oke, nih selanjutnya. Oh, ini paling sering nih manfaat dari buffer. Jadi ini ada beberapa senyawa atau ion ya. Pasangan senyawa atau ion yang berfungsi sebagai penyangga dalam cairan ekstrasel. Oke, jadi dia ada dua, ada ekstrasel dan ada intrasel. Oke, di sini kalau misalnya teman-teman ingat aja ya, karena dia cuma dua aja. Oke, ini nanti jawabnya yang C, 1 sama 4. Oke, jadi kalau misalnya nih, untuk cairan intrasel itu adalah yang fosfat, ada fosfatnya, yang ion ini, ya kan? Sedangkan itu intrasel, di dalam selnya. Sedangkan kalau dia sebut ekstrasel, itu berarti yang terada di dalam darah. Oke, ingat ya. Jadi kalau dia ekstrasel itu berarti di dalam darah. Berarti yang di dalam darah kita, ion yang diperlukan atau senyawanya untuk buffernya itu supaya pH kita itu dia nggak naik, nggak turun. Karena gini, terjadi perubahan pH darah yang drastis itu bakal bisa mengakibatkan kematian. Makanya dalam tubuh kita itu ada penyangganya, ada buffernya, yaitu untuk darahnya yang ini asam karbonat dan ionnya. Oke, yang ini ya. Oke. Next lagi nih. Oke, ini koloid. Oke, peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan sifat koloid dialisis. Oke, ini juga udah ada nih di video sebelumnya penjelasan full satu materi koloid. Nanti teman-teman kalau misalnya untuk mendengarkan penjelasan teorinya ada penjelasannya. Dan juga kalau misalnya teman-teman untuk mendapatkan soal-soalnya lebih banyak nih di web ini, di situs ini, di sini juga banyak soal-soalnya. Oke, tinggal klik aja ntar. Oke, jadi di sini katanya adalah dialisis yang mana? Oke, ini kita langsung analisa aja ya. Kalau ini nanti jawabnya jelas. Oke, dialisis itu pada umumnya ada dua nih yang paling terkenal, yaitu dialisis untuk cuci darah, sama satu lagi nih. Yang E. Jadi industri tepung tapioka. Oke. Jadi tepung tapioka itu sebelum didistribusikan atau digunakan oleh konsumen, itu terlebih dahulu diolah dulu. Jadi dipisahkan. Jadi di dalam ketela itu ada yang namanya ion-ion cyanida. Ion cyanida itu nggak bagus, itu racun buat tubuh kita. Jadi sebelum didistribusikan, itu ion-ion cyanidanya dipisahkan dulu. Setelah dia udah bebas dari ion cyanida, baru bisa kita konsumsi. Oke, jadi yang jawaban dialisis itu adalah yang E ya. Sedangkan kalau yang A, nih, kalau PDAM menambahkan tawas untuk menjernihkan air. Oke, jadi ini adalah koagulasi, penggumpalan. Jadi kotorannya itu dia dikoagulasi, digumpalkan supaya lebih mudah membuangnya. Nanti otomatis airnya bakalan jernih. Oke, ini yang namanya koagulasi. Terus kalau yang kedua, penderita sakit diare disarankan minum norit. Oke, ini absorpsi ya. Ingat ada absorpsi. Kalau absorpsi itu berarti di permukaan, kalau dia absorpsi berarti itu dia di dalam udah masuk ke dasar. Berarti ini adalah absorpsi. Kalau pemberian lecithin pada margarin ini adalah koloid pelindung. Oke, jadi supaya margarinnya itu nggak gumpal. Oke ya. Terus lanjutnya nih, kalau warna lampu pada mobil itu kebanyakan warna kuning. Ini adalah efek Tyndall. Oke. Kenapa dia diberikan warna kuning? Lampunya itu, lampu sorotnya itu warna kuning. Karena warna kuning itu dia lebih dapat menembus kalau misalnya pada yang berkabut kayak gitu. Jadi mempermudah kita berjalan mengendarai mobil supaya nggak terasa gelap. Jadi dapat menembus kabut, apalagi ada kabut. Oke. Nih, selanjutnya, minyak dan air dapat bercampur baik dalam susu. Oke, ingat ya, dalam minyak itu, di dalam susu itu ada minyaknya dan air. Oke, kenapa bisa? Oke, kenapa? Yaitu karena, jawabnya adalah yang D.
Oke, jadi di dalam susu itu ada yang namanya kasein sebagai koloid pelindungnya. Supaya apa? Supaya minyak dan airnya itu dapat menyatu. Oke, kalau susu menghamburkan cahaya ini merupakan salah satu efek Tyndall ya. Oke, terus molekul susu memiliki bagian polar dan nonpolar ini bukan. Terus berat jenis minyak dan air dibuat serupa juga bukan. Susu merupakan koloid ya, benar. Ini benar susu itu koloid, tetapi bukan itu yang dimaksud jawabannya. Oke? Nih, selanjutnya nih. Perhatikan tabel yang menunjukkan perbedaan koloid hidrofil dan hidrofob. Oke. Jadi kalau yang ini Oke, yang ini teman-teman ada perbedaannya. Ini di video sebelumnya udah ada penjelasan juga. Oke, perbedaan koloid hidrofil dan hidrofob ini. Oke, jadi kalau hidrofil itu adalah koloid yang menyukai fil itu suka ya. Berarti dia yang menyukai air. Sedangkan kalau hidrofob itu dia yang fobia terhadap air. Oke, pernyataan yang tidak tepat ditunjukkan oleh nomor berapa? Ini sifatnya ya perbedaannya. Oke, jawabannya mana? Kalau teman-teman udah lihat video sebelumnya sih bakalan bisa nih cepet nih. Oke, jawabannya itu yang C ya. Oke, jadi ini. Jadi kalau koloid hidrofil itu dia lebih mudah digumpalkan dengan penambahan hidrolit. Sedangkan kalau kalau hidrofilnya kan dia tidak mudah ya. Sedangkan kalau hidrofobnya dia itu lebih mudah digumpalkan dengan koloid. Dengan penambahan koloid. Terus kalau dia hidrofil itu efek Tyndallnya kurang jelas. Jadi kalau misalnya kita sorot dengan cahaya lampu dia juga nggak jelas. Sedangkan kalau koloid hidrofob dia lebih jelas ya. Oke. Sedangkan yang tidak benar itu nih. Oke. Jadi jawabnya itu yang C ya. Oke. Selesai. Oke, demikian dulu ya untuk pembahasan teori untuk prediksi soal semester 2 ini. Nanti yang hitungannya akan menyusul ya di video selanjutnya. Oke, jadi teman-teman yang masih ujian UAS nih, ya kan walaupun banyak teman-temannya udah nggak ujian lagi, tetap semangat. Nggak apa-apa, belajar itu ada gunanya kok. Oke, demikian dulu untuk materi ini. Jangan lupa di-share ya sama teman-teman yang lainnya. Mungkin mereka juga masih ujian supaya mereka juga dapat nilainya bagus gitu. Oke? Dan jangan lupa di-subscribe ya dengan nama YouTube channel yaitu Lia NGL. Dan juga kalau teman-teman butuh banyak materi atau soal-soal banyak banget di situ, cek aja nih di website yang ini. Oke, teman-teman bakal nemuin contoh-contoh soalnya. Mana tahu teman-teman ada tugas gitu. Oke, demikian dulu. Terima kasih.